Hai semuanya, perkenalkan saya Tesalonika Sihaan dari kelas 23B dengan NIM 2305112971. Di sini saya membuat tugas sejarah kolonial dengan judul yang pertama ada sejarah masa kolonial Inggris, yang kedua tanam paksa, yang ketiga perlawanan melawan kolonial, dan keempat VOC dan transisi ke pemerintahan Belanda. Selamat menyaksikan. Kolonial Inggris. Ketika Indonesia berganti tangan, kamu pasti sudah tahu kalau Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, benar kan? Nah, selain Belanda, ada juga negara lain yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Inggris. Tapi masa penjajahan Inggris di Indonesia tidak selama dengan penjajahan di Belanda, hanya sekitar 5 tahun dari tahun 1811 sampai 1816. Kenapa Inggris bisa menjajah Indonesia? Saat itu sedang terjadi perang antara Inggris dan Prancis. Karena Belanda bersekutu dengan Prancis, Inggris merasa perlu menguasai wilayah jajahan Belanda, termasuk Indonesia. Tujuannya agar Inggris bisa mengontrol perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Siapa saja tokoh penting di masa penjajahan Inggris? Salah satu tokoh penting yang sangat berpengaruh selama penjajahan Inggris di Indonesia adalah Smartford Raffles. Raffles ini orang Inggris yang sangat tertarik dengan budaya dan alam Indonesia. Dia banyak melakukan penelitian dan menulis tentang Indonesia. Bahkan dia juga menemukan bunga rafflesia loh. Apa saja yang dilakukan Inggris selama menjajah Indonesia? Selama masa penjajahannya, Inggris melakukan beberapa perubahan di Indonesia. Misalnya, penghapusan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda dianggap terlalu memberatkan rakyat. Raffles kemudian menghapus sistem ini dan mengganti dengan sistem sewa tanah. Lalu membuka peluang perdagangan. Inggris membuka peluang bagi para pedagang untuk berdagang bebas, tidak seperti pada zaman Belanda yang menerapkan monopoli perdagangan. Ada tanam paksa. Tanam paksa adalah salah satu kebijakan kolonial Belanda yang paling kejam dan memberikan dampak yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Kebijakan ini diterapkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem pada tahun 1808 sampai 1811 dengan tujuan meningkatkan produksi komoditas ekspor seperti kopi, teh, dan nila untuk membiayai perang melawan Inggris. Bagaimana sistem tanam paksa ini bekerja? Sistem tanam paksa mengharuskan para petani di Indonesia, terutama di Jawa, untuk menyisihkan sebagian besar lahan pertanian mereka untuk menanam tanaman yang diekspor dan ditentukan oleh pemerintahan kolonial. Petani juga dipaksa bekerja di perkebunan milik Belanda tanpa upah yang layak. Jadi, ada petani yang menolak atau tidak mencapai target produksinya, mereka akan dikenakan hukuman yang berat. Selanjutnya, dampak tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Yang pertama ada kemiskinan. Petani kehilangan sebagian besar hasil panen mereka dan hidup dalam kemiskinan yang sangat ekstrim. Yang kedua ada kelaparan. Banyak petani yang kekurangan makanan karena sebagian besar hasil panen mereka harus diserahkan kepada pemerintahan kolonial. Ada perlawanan melawan kolonialisme. Semangat juang bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia melawan kolonialisme bukanlah peristiwa tunggal, melainkan serangkaian perjuangan panjang yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Sejak kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, perlawanan telah dimulai dan telah berkelanjutan hingga akhirnya Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk perlawanan? Yang pertama, perlawanan rakyat Indonesia memiliki berbagai bentuk, antara lainnya perlawanan bersenjata.
Perlawanan ini dilakukan secara terbuka dan menggunakan senjata. Contohnya ada Perang Diponegoro, Perang Padri, dan Perang Aceh. Selanjutnya ada perang diplomasi. Perang ini dilakukan melalui jalur diplomasi seperti mengajukan petisi atau protes kepada pemerintahan kolonial. Contohnya adalah perjuangan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno dan Hatta. Bahas perang yang pertama, Perang Diponegoro. Perlawanan hebat rakyat Jawa. Perang Diponegoro adalah salah satu perang terbesar dan terlama yang pernah terjadi di Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 hingga 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Jawa terhadap penjajahan Belanda. Apa sih latar belakang dari terjadinya perang ini? Beberapa faktor yang memicu terjadinya perang Diponegoro antara lain, yang pertama, campur tangan Belanda dalam urusan internal Kesultanan Yogyakarta. Belanda seringkali ikut campur dalam urusan politik dan sosial di Yogyakarta, termasuk dalam pemilihan penguasaan. Yang kedua, pelanggaran terhadap nilai-nilai adat dan budaya Jawa. Belanda sering mengabaikan adat istiadat Jawa seperti pembangunan jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan kolonial. Rakyat Jawa merasa terbebani dengan berbagai macam pajak dan kerja rodi yang diberlakukan oleh Belanda. Dampak terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro memberikan dampak yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Beberapa dampak yang ditimbulkan, yang pertama, korban jiwa yang sangat besar. Baik pihak Belanda maupun pihak Jawa mengalami korban jiwa yang sangat besar, kerugian ekonomi yang besar pada perang. Perang ini juga menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Belanda. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran nasional. Perang Diponegoro berhasil membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Jawa. Yang keempat, perubahan kebijakan kolonial. Belanda terpaksa mengubah beberapa kebijakan kolonial setelah Perang Diponegoro. Perang Aceh. Perang Aceh adalah salah satu perang yang terlama dan paling sengit yang pernah ada di Nusantara. Konflik bersenjata ini berlangsung antara Kesultanan Aceh dan kolonial Belanda selama hampir 40 tahun, dari 1873 hingga 1948. Perang ini menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh terhadap upaya penjajahan Belanda. Nah, penyebab terjadinya Perang Aceh ada beberapa faktor utama yang memicu terjadinya Perang Aceh. Yang pertama, ekspansi kolonial Belanda. Belanda terus berusaha memperluas wilayah kekuasaannya di Nusantara. Aceh dengan kekayaan alam yang melimpah menjadi target utama. Yang kedua, pelanggaran kedaulatan Aceh. Belanda melakukan invasi dalam urusan internal Kesultanan Aceh yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Perbedaan nilai-nilai dan budaya. Adanya perbedaan nilai ini, nilai, budaya, dan agama antara masyarakat Aceh yang mayoritasnya Muslim dengan kolonial Belanda yang berlatarkan Kristen semakin memperuncing konflik yang terjadi di perang tersebut. VOC. VOC atau dalam bahasa Indonesianya Perserikatan Dagang Hindia Timur merupakan sebuah perusahaan dagang yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602. VOC diberikan hak istimewa oleh Belanda untuk melakukan monopoli perdagangan di wilayah Asia, khususnya di Nusantara atau Indonesia. Mengapa VOC didirikan? Untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah sangat berharga di Eropa, dan VOC ingin menguasai perdagangannya secara penuh untuk mendapatkan keuntungan yang besar. VOC mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17. Namun, pada akhir abad ke-18, VOC mulai mengalami masalah keuangan yang serius akibat berbagai faktor, seperti yang pertama adanya korupsi. Banyak pejabat VOC yang melakukan korupsi,
sehingga merugikan perusahaan. Dan VOC sering terlibat dalam perang dengan kerajaan-kerajaan lokal dan negara lain yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Akibatnya, pada tahun 1799, VOC dinyatakan bangkrut dan seluruh aset diambil oleh pemerintahan Belanda. Transisi ke pemerintahan Belanda, Hindia Belanda. Transisi ke pemerintahan Belanda, Hindia Belanda. Transisi ke pemerintahan Belanda. Setelah VOC bangkrut, pemerintahan Belanda langsung mengambil alih kekuasaan di Nusantara dan mendirikan Hindia Belanda. Hindia Belanda adalah nama resmi untuk wilayah jajahan Belanda di Asia Tenggara yang meliputi wilayah Indonesia pada saat ini.